Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Utami Putri dengan NIM G1C1210052. Saya dari R001 dan saya dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu, iman, dan amal. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah iman. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Menurut bahasa, iman adalah pembenaran dalam arti. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, membenarkan dengan lisan, dan mengamalkannya di anggota badan. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan 6 iman kepada takdir Allah. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan iman. Yang pertama, sombong serta menolak beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain Allah. Yang ketiga, menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasul-Nya. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan iman. Yang pertama, sombong serta menolak beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau yang ia mintai pertolongan selain Allah. Yang ketiga, menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul-Nya. Yang keempat, mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa. Selanjutnya adalah ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab masdar dari alima ya'malu, yang artinya beritahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science. Dalam bahasa Indonesia, kata science umumnya diartikan untuk ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun cara konseptual mengacu pada makna yang sama. Kedudukan ilmu di dalam Islam. Ilmu menepati kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat di Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Yang selanjutnya yaitu adalah amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang lebih baik atau yang lebih pantas. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda di akhirat. Amal saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amal saleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal saleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal saleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab orang yang beramal saleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Amal jariyah. Amal jariyah adalah sebutan bagi amal yang terus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Amal tersebut menghasilkan pahala yang terus mengalir kepadanya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya." Selanjutnya yaitu hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Yang pertama yaitu hubungan antara iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan terasa lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat egoisme pribadi, kelompok, atau bangsa. Sombong dan semena-mena yang berakhir menjadi berakibat rusaknya tatanan hidup, sosial kemasyarakatan, dan meruntuhkan peradaban yang telah susah payah dibangun manusia. Selanjutnya yaitu hubungan iman dan amal. Iman dan amal soleh ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu. Satu sisi ada dan satu sisi lainnya tidak ada. Begitu sebaliknya, jika dia tidak berharga sama sekali, iman tanpa amal soleh juga diibaratkan pohon tanpa buah. Selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal dapat difokuskan pada 2 hal. Yang pertama, ilmu pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal yang lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam sebuah aspek, kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu baik, yaitu ilmu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Jadi kesimpulannya, antara iman, ilmu, dan amal saling berhubungan satu sama lain, karena perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai sesuatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus dilandaskan berdasarkan iman dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.